Oke, selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital yang akan sharing bersama teman-teman perihal dunia TikTok Ads, Facebook Ads maupun Google Ads yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi teman-teman untuk men-scale up bisnis teman-teman di dunia digital marketing. Dan kalau teman-teman belum subscribe channel kami, silahkan di subscribe agar mengerti update info perihal dunia digital marketing. Dan kali ini kita akan membahas secara menyeluruh dan juga singkat perihal isu yang berkembang di pemerintahan Indonesia, yaitu apakah TikTok Shop ini akan dilarang di Indonesia atau tidak. Jadi kemarin di kementerian sudah dibahas mulai dari Pak Teten Mas Duki, kemudian Bang Zulkifli Hasan, itu ada rencana TikTok Shop itu tidak diizinkan. Apakah benar seperti itu? Nah, kami kemarin sudah coba melihat beberapa berita yang ada di sosial media ya atau di website. Sebenarnya apa sih penyebab kenapa TikTok Shop itu mau dilarang itu? Terus apakah benar mau dilarang? Sebenarnya itu problemnya gini. Problem pertama itu TikTok Shop itu dianggap monopoli. Karena apa? Karena dia itu sosial media, ya. Jadi sosial media itu dalam arti sharing konten di situ bisa, komen, like, share itu adalah platform sosial media seperti di Facebook, Instagram itu sosial media. Tapi digabung dengan e-commerce. Nah, e-commerce ini mirip dengan Shopee, mirip dengan Tokopedia. Dan TikTok punya dua ini, sosial media dan juga e-commerce. Ini yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, TikTok itu mematikan rantai distribusi. Katanya produsen, kalau dulu ada produsen, kemudian ada distributor, ada agen, ada reseller, kemudian baru ke pembeli. Tapi kalau sekarang itu dengan adanya TikTok Shop, dia bisa produsen langsung ke penjual. Maksud saya pembeli gitu. Dari produsen langsung ke pembeli. Makanya harganya murah, ya kan? Harganya pasti bersaing di sini. Harga murah. Terus yang ketiga itu impor. Produknya impor. Sehingga mematikan produk UMKM. Nah, gini ya. Jadi kalau dilihat-lihat itu ada 3 poin ini yang menyebabkan TikTok itu menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia gitu. Karena diindikasi ada unsur monopolinya, kemudian mematikan rantai distribusinya, kemudian yang ketiga banyak barang-barang impor yang itu mematikan produk UMKM. Nah, gitu. Ini sebenarnya ada beberapa juga yang lebih kompleks permasalahannya, tapi intinya secara garis besar ya 3 ini. Kalau kita lihat berita ini contoh Pak Zulkifli Hasan itu punya statement gini, isinya nggak boleh satu, dia media sosial jadi social commerce, itu mati dong yang lain, ini diatur. Nah, maksudnya gini, jadi itu adalah diindikasi praktek monopoli karena di dalam platformnya ada sosial media dan juga e-commerce, kan gitu. Kalau saya lihat, kalau saya pribadi, opini pribadi ya, ini pendapat subjektif dari kami. Kenapa kok TikTok itu jadi perhatian khusus? Karena TikTok ini menjadi platform yang besar daripada yang lain. Itu yang saya lihat. Yang saya lihat itu karena TikTok ini
demand-nya, efeknya terhadap perdagangan di Indonesia itu sangat kentara. Makanya TikTok itu diberi perhatian khusus. Kalau kita bicara sosial media dan juga e-commerce, sebenarnya tidak hanya di TikTok. Sebenarnya tidak ada TikTok. Bahkan di Shopee pun itu juga ada sekarang itu sosial medianya. Karena sekarang itu di Shopee ada Shopee Feed, ada Shopee Live, iya kan? Shopee Video itu juga ada. Makanya sangat naif sekali ketika hanya TikTok, ya, hanya TikTok yang istilahnya yang dijegal karena diindikasi melakukan praktek monopoli. Padahal di platform lain pun seperti Shopee itu sebenarnya juga ada unsur sosial medianya. Itu kalau pendapat atau opini pribadi saya. Gitu ya. Jadi ada unsur sosial medianya di Shopee itu. Karena di Shopee ada Shopee Feed, Shopee Video, Shopee Live. Selain Shopee itu platform e-commerce. Nah gitu. Hanya saja memang di TikTok itu demand sosial medianya besar, kemudian unsur e-commerce-nya besar. E-commerce-nya TikTok itu kan TikTok Shop gitu ya. Sosial medianya ya biasanya yang kita buat konten itu, untuk membuat konten gitu. Makanya karena demand-nya besar, diindikasi unsur monopoli itu juga akan besar. Makanya ini mematikan rantai distribusi. Yang semula dari produsen itu bisa ke distributor, kemudian ke agen, kemudian ke reseller, kemudian ke pembeli. Kalau sekarang dari produsen bisa langsung ke pembeli. Makanya harganya bisa lebih murah, harganya bisa lebih bersaing. Dan sebenarnya kalau dalam konteks ini ya, kalau kita mau berkaca, sebenarnya ini itu menguntungkan dari sisi pembeli gitu ya. Dari sisi pembeli, tapi sangat merugikan sebagai penjual. Yang UMKM ini khususnya ya, tentunya UMKM sangat rugi karena apa? Mereka kalah harga. Itu apa? Indikasi kedua kenapa atau alasan kedua kenapa TikTok Shop itu mau dilarang di Indonesia. Ini masih ini masih diskusi, jadi belum sebuah keputusan dari pemerintah. Ini masih digodok kebijakannya itu. Nah gitu. Kalau mematikan rantai distribusi, contoh kemarin itu ada yang Kohjun itu affiliate HP itu. Affiliate HP kan lagi trending itu, HP iPhone tapi murah-murah. Dan itu eh, orang-orang merasa atau penjual iPhone lainnya itu merasa dirugikan karena harganya murah, kemudian orang-orang itu lebih senang beli di Kohjun itu daripada di penjual-penjual lain yang penjual-penjual kecil gitu loh. Tapi dulu itu di Kohjun juga ngomong statement harga di toko kami murah, tapi penjual-penjual HP yang lain itu bahkan ngambil ke kami. Nah gitu loh. Ngambil di Kohjun ini. Jadi sebenarnya kalau untuk mematikan rantai distribusi secara menyeluruh itu ya tidak juga. Jadi masih ada feedback untuk penjual-penjual kecil dalam menjualkan produknya gitu. Dalam menjual produknya itu masih bisa kalau di skala-skala daerah. Tapi memang secara makro itu terasa bahwa rantai distribusi ini mati dengan adanya TikTok dan juga online. Sebenarnya ini efek juga. Sebenarnya ini efek juga platform online itu ya memang seperti itu gitu loh. Istilahnya di platform online itu kan yang besar dan yang kecil kan berkumpul. Perusahaan besar maupun perusahaan kecil atau kita yang UMKM kan memang masih berkumpul gitu loh. Jadi ya itu memang persaingan. Istilahnya red ocean-nya bisnis ya di situ memang. Jadi tinggal kita saja yang istilahnya itu berinovasi lebih bagus, kemudian kita itu bisa memenangkan hati konsumen lebih baik. Menurut saya itu malah lebih bijaksana untuk mengatasi ini gitu loh. Jadi
bukan kalau kemarin ada orang Tanah Abang kemudian ngeluh nggak ada pembeli karena harganya di TikTok Shop murah-murah, di Tanah Abang nggak bisa ngikuti. Nah itu kan istilahnya seakan menegaskan bahwa kita itu jualan itu masih karena perang harga, ya. Jualan dengan perang harga. Padahal apa? Padahal jualan dengan perang harga ini sangat berpotensi untuk kolaps ketika apa? Ketika ada kompetitor yang harganya lebih murah. Nah, gitu. Makanya kalau dalam ilmu bisnis itu ada namanya branding, gitu loh. Branding ini untuk lepas dari ini. Branding itu untuk lepas dari perang harga. Jadi kalau branding itu orang sudah psikologisnya, emosinya itu sudah terikat dengan brand kita. Makanya kalau oh ini kualitasnya bagus, harganya segini, worth it kah? Kalau worth it mereka pasti akan beli gitu loh. Nah, sekarang yang perlu dipikirkan para penjual itu sebenarnya bukan hanya mengeluh sekarang itu persaingan harga semakin mahal. Sebenarnya kalau kami nggak gitu, kalau kami lebih menyarankan atau lebih bijak ketika penjual itu juga mulai belajar branding. Nah, gitu loh. Ya itulah makna bisnis itu sebenarnya gitu. Jadi ini masukan ya, masukan. Jadi memang ya tetap kita harus membela UMKM kita, tapi kami akan memberikan masukan kepada penjual-penjual kecil di Indonesia, termasuk kita semua ini, itu harus mulai belajar branding. Jadi ketika belajar branding ini akan lepas dari perang harga. Contoh, kompetitor harganya 30.000, kita menjual 50.000, tapi branding kita atau istilahnya pelayanan kita terhadap konsumen itu worth it. Nah, di sini ada worth it di sini. Pasti apa? Pasti mereka akan dengan senang hati untuk membeli produk itu. Gitu. Meskipun harganya sedikit agak mahal. Gitu. Branding gitu. Makanya brand-brand besar itu sudah lepas itu dari perang harga. Contoh, ada brand Nike, ada brand Eiger. Itu harga berapapun meskipun niche produk sejenis itu banyak yang lebih murah, tapi orang-orang di persepsinya sudah aku senengku Nike, maka aku akan beli Nike. Aku seneng Eiger, maka akan saya beli Eiger. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya agar lepas dari perang harga itu branding. Jadi kalau bisa pedagang-pedagang kecil seperti kita itu harus mulai belajar branding agar lepas dari perang harga gitu. Kemudian yang ketiga itu impor. Impor. Nah, impor ini mematikan produk UMKM. Kalau kami pribadi ya, ini juga kalau ini setuju saya sebenarnya ini usulannya. Pemerintah Indonesia harus membatasi barang-barang impor. Gitu. Barang-barang impor. Karena mohon maaf, barang-barang impor itu sebenarnya gini loh. Impor itu ada yang barang entah itu alat rumah tangga ataupun elektronik yang itu belum ada di Indonesia. Kadang bersifat unik, kadang bersifat multifungsi. Itu uniknya barang impor itu seperti itu. Dan itu murah-murah. Nah gitu. Ada indikasi mematikan produk UMKM kenapa? Karena produk UMKM terkadang hanya itu saja produknya. Itu loh. Atau harganya juga masih kalah saing dengan barang impor gitu loh. Tapi sebenarnya produk UMKM itu kualitasnya tidak kalah dengan produk impor. Bahkan kebanyakan produk UMKM itu lebih baik. Lebih baik kualitasnya ya, secara kualitas itu lebih baik dari barang impor. Jadi contoh kalau jualan produk handuk impor dan produk handuk yang buatan UMKM itu pasti bisa lebih baik atau lebih lebih potensial produk yang karena memang pembuatannya dengan sepenuh hati. Tapi kalau impor, nah ini impor ini kadang-kadang kualitasnya
kurang baik. Kalaupun ada kualitas baik dan murah karena dia buatnya dalam skala besar, gitu. Dan itu yang mulai digencarkan oleh Cina. Data di TikTok itu, makanya Project S-nya TikTok itu dikhawatirkan di berbagai negara. Kenapa? TikTok mengumpulkan data-data di negara-negara itu, mana yang laris atau produk yang laris di suatu negara tersebut. Kemudian TikTok akan memproduksinya di negaranya, kemudian diekspor. Sementara negara itu, contoh Indonesia ini mengimpor produk-produk itu kemudian dijual. Pasti yang untung lebih banyak ya pihak Cina itu. Nah, itu skenario kenapa ini jadi tiga ini ya, kenapa jadi permasalahan di TikTok. Ya, sebenarnya saya juga mendukung upaya pemerintah untuk melindungi UMKM dan juga roda perekonomian makro di negara Indonesia. Akan tetapi kita sebagai penjual di Indonesia, sebagai UMKM, sebagai pedagang, kita juga harus berinovasi dan juga menambah ilmu kita dalam hal bisnis, gitu ya. Jadi mulai dengan brandingnya juga diperbaiki, dijadikan lebih baik agar bisa keluar dari pengaruh harga, kemudian pelayanannya dalam menjual barang itu juga lebih baik. Nah gitu, itu insya Allah nanti orang atau pembeli itu akan lebih respect ke kita, gitu. Jadi branding itu worth it plus ditambah uh, pelayanan. Nah, pelayanan terhadap konsumen. Dan nanti gimana? Apakah benar-benar TikTok Shop ini nanti akan dilarang di Indonesia? Kalau kami akan mengatakan tidak. Hanya regulasinya yang diubah. Nah, apakah TikTok Shop akan dilarang? Tidak. Tidak akan dilarang. Hanya regulasinya yang diperbaharui atau yang dirinci. Jadi nanti skenario yang menurut saya itu nanti akan berjalan kalau memang ini akan dipisah ya, kalau memang ini direstui oleh pemerintah, maka ada dua skenario menurut saya. Skenario pertama, TikTok Shop dan TikTok itu akan dipisah. Jadi maksudnya gimana? Kita tetap bisa berjualan di TikTok Shop gitu loh, tapi dengan platform yang khusus untuk TikTok Shop. Nah, seperti halnya kayak Shopee, Tokopedia gitu. Shopee, Tokopedia, Lazada nanti ada namanya TikTok Shop. Nah, gitu. Jadi kita kalau membeli sesuatu ya di situ, di TikTok Shop. Kemudian untuk sosial medianya TikTok ini TikTok Viewer. Ini juga seperti Facebook, Instagram, ada sendiri platform yang namanya TikTok. Nah, ini skenario pertama ya, skenario pertama. Gitu. Atau skenario kedua, ini tidak dipisah, tapi membatasi produk impor dan produsen besar. Produsen besar dalam hal apa? Produsen besar dalam mungkin net harganya. Jadi ini skenario kedua. Yang pertama bisa jadi nanti platform TikTok Shop itu ada sendiri, platform TikTok itu ada sendiri. Tapi kalau kita sebagai penjual sebenarnya nggak masalah, kita tetap bisa berjualan atas nama platform TikTok Shop gitu loh, nggak ada masalah. Jadi jangan mengira, waduh ini nanti kita sudah nggak bisa berjualan di situ. Enggak, pasti ada regulasi. Meskipun dipisah, pasti nanti ada sinergitasnya nanti gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir, kita sebagai penjual, posisi penjual itu fine-fine aja. Toh di Facebook juga gitu. Kalaupun nggak ada TikTok Shop, sebenarnya ketika kita ngiklan di TikTok, itu kan masih ada TikTok landing page nanti, disinergikan dengan landing page kan. Jadi iklan di TikTok kemudian kita sinergikan dengan landing page, itu mirip dengan di Facebook sekarang. Penjualannya di landing page, kemudian kita call to action-nya ke WhatsApp atau ke form order, itu bisa.
Jadi teman-teman kemarin di video sebelumnya kan kami sudah menjelaskan juga tentang landing page. Itu silahkan dipelajari itu. Kalau belum paham mempelajari itu pasang bisnisnya dan sebagainya, nanti teman-teman bisa belajar dengan kami. Untuk private mentornya ada di link di deskripsi itu. Kemudian yang kedua, ini tidak dipisah tapi membatasi produk impor dan produsen dan harganya berapa. Jadi nanti ketika memang regulasi itu jalan, bisa jadi pemerintah membatasi produk-produk impor. Contoh, maksudnya gini. Untuk produk-produk yang belum ada di Indonesia mungkin masih bisa difasilitasi impor, masih bisa. Tapi kalau untuk produk-produk yang itu UMKM sudah menjalankan, maka akan dibatasi impornya. Contoh UMKM itu kan kebanyakan fashion, di bidang fashion. Maka impor fashion itu harus dibatasi, gitu loh. Fashion itu harus dibatasi dalam hal impor. Fashion harus regulasinya di negara Indonesia saja, UMKM Indonesia silahkan produksi sebanyak-banyaknya. Nah gitu. Kemudian kalau nanti contoh ada produsen besar, kemudian ada produsen kecil, itu biasanya harus mungkin itu bisa diatur dalam hal harga penjualan. Jadi contoh nanti kalau produsen itu, contoh produsen HPP-nya atau harga produksinya 20.000, kemudian harga produksi 20.000, kemudian dia menjual 50.000, contoh ya, dia menjual 50.000 kan berarti dia untung 30.000 masih ya. Tapi untuk reseller atau penjual lain itu dikasih harga 40.000, jualnya juga jangan di bawah 40.000 ke 50.000, itu bisa. Dan kalau bisa itu maksudnya gini loh, produsen itu jangan mepet-mepet dengan rank ketika nanti ada alokasi reseller itu menjual. Jadi contoh kalau HPP 20.000 terus dijual dengan harga 25.000, itu nanti space untuk distributor, untuk agen, untuk reseller, untuk distributor itu juga tipis gitu. Jadi kalau bisa nanti mungkin dibuat regulasi produsen itu kalau ngasih space harga juga masih leluasa untuk reseller ataupun distributor ataupun agen itu menjual dengan harga sekian juga gitu loh. Jadi contoh kalau HPP 20.000 mungkin dikasih rank penjualan 50.000. Jadi masih ada space 30.000 itu untuk dialokasikan ke distributor, ke agen, ke reseller, dan agar masih untung dalam hal itu untuk agen, untuk reseller menjual juga 50.000. Gitu maksud saya. Dia itulah namanya platform besar, pasti regulasinya akan diatur oleh pemerintah. Ya seperti itu. Ya memang ini jadi suatu yang menantang juga, tapi insya Allah nggak akan dilarang, nggak akan sampai dihilangkan, nggak. Hanya regulasinya yang diperbaiki gitu ya. Dan teman-teman kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Yang saya bilang tadi ya, di TikTok masih ada sinergitas advertisingnya dengan landing page mirip dengan di Facebook Ads. Di TikTok Ads masih bisa disinergikan dengan landing page. Cara membuat landing page kemarin sudah saya buatkan video, dan teman-teman silahkan itu dipelajari. Kalau belum bisa untuk ngiklan di TikTok Ads, perlu bimbingan secara private untuk men-scale up bisnisnya, untuk mengembangkan produknya di TikTok, silahkan. Bangsa di TikTok ini masih sangat besar, dan ini 5 tahun 10 tahun ke depan sangat potensial. Bisa dicek link di deskripsi, kami ada private mentoring khusus TikTok Ads. Jadi teman-teman bisa belajar lebih detail mulai fundamental, analisis data, riset produk, riset data, kemudian integrasi datanya seperti apa, kemudian bisa juga nanti kita belajar membaca metrik, metode fase testing dan scale up itu gimana, itu kita ajari semua gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan semangat terus untuk berjualan di platform-platform digital marketing, di TikTok dan lain sebagainya. Dari kami tim Ray Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.